Ya, susah sekali menjaga kewarasan moral di kota seperti Gotham City. Selamat datang di Awas Senting, dan kali ini kita akan melihat beberapa momen di mana Batman secara sadar telah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Pada daftar ini, kita tidak hanya melihat Batman pada dunia komik DC-nya saja, tapi juga kita akan menjelajahi dunia perfilman live action dan juga adaptasi animasinya, di mana momen-momen memilukan ini sedang terjadi. Baik itu karena amarah yang sedang memuncak, sebuah keteledoran, atau bahkan musuh yang harus dihabisi karena itu jalan satu-satunya untuk menyelamatkan dunia. Ya, Batman juga manusia bukan? Jadi, ayo kita mulai daftarnya. Goodbye. Nomor 7, Batman membunuh Joker. Batman the Killing Joke. Mungkin ini adalah objek dari perdebatan panjang di kalangan banyak fans, di mana keduanya saling tertawa mendengar joke aneh dari Joker. Di akhir frame, kita hanya bisa mendengar suara Batman yang tertawa lepas tanpa ada suara tawa ikonik dari Joker lagi. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Ya, tidak ada dari kita yang tidak kesal dengan apa yang telah diperbuat oleh si badut mengerikan ini. Meskipun kita paham latar belakang bagaimana Jack Napier memunculkan personanya yang lain sebagai Joker, tapi perbuatannya terhadap orang-orang terdekat Batman tidaklah termaafkan. Tidak hanya membuat Barbara lumpuh, ia juga memberikan trauma berat kepada Commissioner Gordon. Dan sepertinya, Joker benar-benar menikmati setiap dari siksaan itu. There's a certain thing I do, which I shall pass along to you. That's always guaranteed to make me smile. Yes! Kita sangat tahu, di setiap kali Joker muncul, akan ada selalu tawa ikonik yang menyertainya. Dan ia adalah juara untuk urusan yang satu ini. Jadi, ya, kita hanya bisa berspekulasi dengan ending yang menggantung di The Killing Joke. Tapi kami yakin, ada organ vital yang patah di sana. Leher mungkin? Why aren't you laughing? Nomor 6, mengurung KJ Beast sampai mati kelaparan. Batman Issues 420. Batman akan selalu dikenal dengan aturannya tanpa membunuh dan tanpa senjata. Tapi para musuh Batman selalu bisa beradaptasi. Mereka akan selalu datang dengan kengerian baru, tingkat brutalitas yang lebih tinggi, dan juga planning yang jauh lebih matang. Sehingga mampu menyulitkan kesatria kegelapan kita dan juga aturan yang telah dia buat. Banyak sekali musuh Batman yang sulit untuk diatasi. Tak hanya kuat secara fisik, tapi juga punya kemampuan bela diri yang jauh lebih mumpuni dibandingkan Batman. Dan salah satunya adalah KJ Beast. Sadar bahwa pertarungan mereka berdua tidak pernah memunculkan pemenang di antara keduanya, dan juga sulit sekali untuk menangkap pembunuh yang satu ini. Di dalam sebuah pertarungan, Batman menjebak KJ Beast dan mengurungnya di sebuah ruangan gorong-gorong di bawah kota Gotham, memperkuat pintunya, dan membiarkan sang penjahat mati membusuk akibat kelaparan. Ya, aturan hanyalah tinggal aturan. Tapi saat situasi sudah mendesak, kita bisa melanggarnya sekali atau dua kali bukan? Tapi yang jelas, dalam momen ini, pasal yang kedua tidak dilanggar. Good job, Batman. Nomor 5, Batman membunuh para penyandra Martha Kane. Batman vs Superman. Kita tidak bisa berdebat bahwa Ben Affleck adalah face look terbaik sejauh ini untuk karakter Bruce Wayne. Dan tentunya aktingnya juga memukau. Tapi kenyataannya, film arahan Zack Snyder ini sudah cukup banyak mendapatkan kritikan dari banyak fans. Snyder menggambarkan sosok Batman yang jauh lebih berpengalaman dan juga lebih brutal serta tak ragu untuk merenggut nyawa orang lain. Dalam Batman vs Superman Dawn of Justice, Bruce Wayne memiliki pengalaman yang pahit akan kematian dari partnernya Robin, yang kita percayai pelakunya adalah Joker. Itu yang membuat Bruce berpikir ulang untuk merevisi aturannya sendiri. Kita bisa melihat Batman dengan entengnya membunuh ke-21 penyandra Martha Kane, menabraknya dengan Batmobile, menembaknya sampai meledak di udara, melemparkan sebuah peti besar tepat di kepala sang penyandra, dan diakhiri dengan sebuah ledakan besar yang menghanguskan lawan. Ya, persetan dengan aturan itu. Tapi faktanya, kita mendapatkan salah satu fight scene Batman terbaik sejauh ini, bahkan jauh lebih baik dari seluruh film Batman yang sudah ada.
Nomor 4, memukul jatuh lawan ke tangki cairan asam. The Detective Comic isu 27. Sebelum kita mengenal Batman dengan segala aksi heroik, konflik, dan juga kode etiknya itu, jagoan kita yang satu ini sudah terlihat suram bahkan saat debutnya di komik. Batman memulai debutnya di Detective Comic isu ke-27 pada tahun 1939. Setelah kejadian tragis yang menimpa kedua orang tuanya, Bruce tumbuh besar dengan rasa keadilan yang tinggi dan bersumpah untuk membela kebenaran dan juga melindungi yang lemah dengan identitas barunya sebagai Batman. Tapi apa yang kita dapat? Di awal kemunculannya, Batman dengan santainya memukul seorang kriminal sampai jatuh ke tangki yang berisi cairan asam tanpa ada rasa sesal dan bersalah. Kita mengenal Joker, Bane, atau Two-Face dengan kebrutalannya. Tapi Batman sudah melakukannya di debut perdananya. Yap, sebuah debut yang heroik. Nomor 3, menggantung orang gila dengan bad plan. Batman isu 1. Di negeri ini, orang gila akan dirawat oleh negara. Tapi di Gotham, orang gila akan digantung dengan bad plan. Setelah kita melihat aksinya memukul jatuh lawan ke tangki cairan asam, mungkin kita akan sedikit memaklumi Bob Kane dan penulisnya Bill Finger dalam meraba-raba bagaimana membangun karakteristik dan juga moralitas sang kesatria kegelapan. Dan pada akhirnya, Batman memiliki komiknya sendiri pada tahun 1940. Dan sekali lagi, apa yang kita dapat? Ia mengulangi kesalahan yang sama pada debut perdananya. Dan kali ini, jauh lebih brutal. Pada Batman isu 1, diceritakan sekelompok pasien rumah sakit jiwa menjadi bahan percobaan dari sebuah obat khusus yang membuat mereka menjadi monster. Pada sebuah aksi pengejaran salah satu pasien, Batman menangkap dan dengan mudahnya menggantung pasien dengan bad plan yang ia gunakan. Sungguh debut komik personal yang sangat mengesankan. Nomor 2, membunuh Harvey Dent, The Dark Knight. The Joker chose me because you were the best of us. Ya, mungkin kita suka dengan gaya bercerita Batman versi Christopher Nolan. Tapi Nolan sama saja seperti Frank Miller, merusak kode etik yang sudah dibuat oleh Batman. Tidak percaya? Tanyakan saja dengan mayat Harvey Dent yang jatuh dari ketinggian itu. Di saat Two-Face sudah merasuk ke jiwa jaksa muda kita yang bersinar, itu berarti orang-orang terdekat dari Bruce Wayne sedang dalam masalah. Terlebih, Joker memainkan perannya dengan kalimat yang manipulatif, yang membuat sosok yang menjadi harapan warga Gotham untuk menjadi lebih baik, berubah menjadi bencana besar yang mengerikan. Satu demi satu pihak yang membuatnya menjadi gila, berhasil ia habisi. Tentunya dengan toss koin ciri khas dari Two-Face. Saat momen klimaks di mana Dean mencoba menentukan nasib Komisioner Gordon lewat anak yang isekap dengan satu putaran koin di udara, dan pada akhirnya, Batman lah yang menentukan nasib dari Two-Face sebelum koin itu jatuh ke lantai. Tidak seperti Frank Miller yang vulgar dan kasar, Christopher Nolan mengolah cerita yang suram ini dengan polesan yang halus dengan bumbu intrik yang menarik penonton. Seolah-olah, kematian adalah pemberian yang paling berbelas kasih dari Batman untuk para musuhnya. God needs its true hero. Nomor 1, membakar penjahat dengan Molotov. All Star Batman and Robin. Selain Alan Moore, Frank Miller adalah komikus yang paling berpengaruh terhadap pendekatan komik superhero seperti sekarang ini. Berkat The Dark Knight Returns, Miller mampu merubah image kesatria kegelapan menjadi lebih gelap dan suram dibandingkan dengan serial TV-nya yang terkesan konyol kala itu. Tapi pendekatan seperti ini tidaklah selamanya membuat fans terkesan. Dalam seri All Star Batman and Robin, Miller mendapatkan begitu banyak kritikan pedas akibat aksi Batman karangannya yang begitu brutal sampai melewati batas. Dalam sebuah momen pertarungan melawan sekelompok penjahat, Batman melemparkan bom Molotov yang membakar hangus semua lawan hingga tewas. Tapi tak hanya itu, Batman melakukan aktivitas yang tidak senonoh dengan Black Canary, dengan latar api yang masih membara dari mayat para penjahat. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan untuk seorang pahlawan yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Jangan lupa tinggalkan komen dan like apabila kalian suka dengan pilihan kami. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru kami selanjutnya.